Baik, selamat pagi. Kami dari kelompok 2 pada saat ini akan mempresentasikan hasil daripada kerja kelompok kami untuk mata kuliah Sistem Informasi Enterprise. Pada saat ini tema kami adalah analisis kebutuhan bisnis dan sistem. Perkenalkan, nama-nama kami dari kelompok 2 adalah yang pertama Meli Yulianti 2370112381B, 2 Emrito Rosid Rido 2270112019B, yang ketiga Muhammad Subagio 2270112020B, yang keempat Aidil Sukri 2270112088B, yang kelima John Freddy Marbun 2270112008B, yang keenam Bayu Ashari 2270112089B, yang ketujuh Dian Natali 2270112044B, kedelapan Anita Suciani 2270112165B, dan yang kesembilan Suwarno 237112021B. Baiklah, pada saat ini kami akan mempresentasikannya. Yang pertama, sebelum kita terjun ke dunia bisnis, kita harus menganalisis pasar terlebih dahulu. Dalam analisis ini terdapat 3 poin penting yang harus kita perhatikan terlebih dahulu. Yang pertama, identifikasi pasar potensi, yaitu mempelajari segmen pasar, demografis, dan profesi pelanggan yang menjanjikan. Yang kedua, analisis pesaing. Identitas pesaing, utama strategi mereka dan kelemahan yang akan kita manfaatkan. Yang ketiga, proyeksi permintaan. Buat pemikiran yang realistis untuk permintaan di dalam pasar berdasarkan data historis dan tren agar pemasaran kita bisa menaik. Setelah itu, kita juga sebagai sebuah sistem informasi enterprise tentu bukan hanya membangun sistem secara kebutuhan perusahaan, tapi juga kita harus melakukan apa yang dinamakan dengan perencanaan pemasaran. Nantinya tujuannya adalah untuk lebih mengarahkan segmen market perusahaan. Yang pertama tentu poin pertama untuk dijadikan hal yang perlu dipertimbangkan adalah produk yang memiliki nilai tambah atau added value. Ketika sebuah produk memiliki added value, maka tentu akan meningkatkan proses pemasaran dan penjualan. Lalu yang kedua, harga. Menetapkan harga yang kompetitif tentu juga akan meningkatkan daya saing terhadap kompetitor. Yang ketiga, distribusi. Pemilihan distribusi tentu akan berdampak pula pada yang namanya pemasaran. Nantinya bisa ditentukan apakah distribusinya akan melalui konsep seperti keanggotaan atau penjualan distribusinya juga bisa melalui mungkin bisa kita gunakan contoh seperti online mungkin dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya yaitu rencana operasional. Ya, dalam rencana operasional ini kita ada 3 tahap. Yang pertama itu produksi. Produksi itu merupakan suatu proses untuk mengubah suatu bahan baku atau input lainnya untuk menjadi barang jadi atau produk yang dapat dijual. Proses ini juga biasanya melibatkan berbagai aktivitas mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, hingga pengawasan untuk menghasilkan suatu produk yang efisien atau sesuai dengan standar. Selanjutnya logistik. Logistik ini merupakan suatu rencana sistem dalam proses perencanaan atau pelaksanaan dan pengendalian aliran dan penyimpanan suatu barang, serta layanan yang terkait mulai dari titik asal sampai dengan titik konsumsi untuk memenuhi
kebutuhan seorang pelanggan. Selanjutnya, sumber daya. Sumber daya dalam sistem informasi enterprise mengacu pada segala aset yang digunakan dan dikelola oleh organisasi untuk mendukung operasi sehari-hari dan pengambilan keputusan serta pencapaian tujuan yang strategis. Sumber daya ini mencakup berbagai jenis mulai dari teknologi informasi hingga sumber daya manusia. Oke. Rencana keuangan. Rencana keuangan di sini ada anggaran biaya. Anggaran biaya ini yaitu perkiraan biaya tetap dan biaya variabel. Kemudian ada juga biaya lainnya dengan akurat. Nah, kemudian rencana keuangan yang kedua itu adalah analisis arus kas, di mana evaluasi arus kas masuk dan keluar untuk memastikan likuiditas yang sehat. Kemudian yang ketiga yaitu proyeksi pendapatan. Proyeksi pendapatan itu dibuat untuk memproyeksikan penjualan yang relevan berdasarkan analisis pasar. Yang keempat untuk rencana keuangan yaitu sumber pendanaan. Sumber pendanaan di sini yaitu untuk mengidentifikasi sumber pembiayaan yang tepat seperti investor dan pinjaman. Terusnya struktur organisasi, di mana struktur organisasi ini dibagi menjadi 3, yaitu manajemen, tim operasional, sama kompetensi inti. Manajemen yaitu pemimpin yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis, di mana manajemen ini berfungsi untuk memproses atau mengolah baik individu ataupun kelompok tersebut secara kooperatif menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan atau target dari individu sesuatu pekerjaan. Yang kedua, tim operasional yaitu karyawan yang bertanggung jawab atas fungsi harian perusahaan. Yang ketiga, kompetensi inti, yaitu keahlian dan kapabilitas unik yang menjadi keunggulan kompetitif. Selanjutnya, analisis SWOT. Dalam konteks analisis kebutuhan bisnis dan sistem adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi strengths, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, dan threats, ancaman. Dalam suatu proyek atau bisnis, penjelasan singkatnya kekuatan itu mengidentifikasi kekuatan internal bisnis atau sistem yang ada. Lalu kelemahan itu weakness, mengenali kelemahan internal yang perlu diperbaiki. Selanjutnya peluang itu menganalisis peluang eksternal yang dapat dimanfaatkan. Dan yang keempat itu mengidentifikasi ancaman eksternal yang dihadapi. Dalam analisis kebutuhan bisnis dan sistem, SWOT membantu organisasi untuk memahami posisi saat ini, menentukan arah pengembangan, mengidentifikasi kebutuhan, mengidentifikasi kebutuhan sistem yang diperlukan, merumuskan strategi untuk mencapai tujuan bisnis. Analisis ini membantu dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan atau perbaikan sistem informasi enterprise yang selaras dengan kebutuhan dan tujuan bisnis. Selanjutnya, pertama, inovasi produk. Inovasi produk dilakukan dengan mengembangkan produk-produk atau jasa inovatif sesuai dengan tren pasar. Berikutnya, ekspansi pasar. Ekspansi pasar dilakukan dengan cara memasuki segmen pasar baru atau jangkauan pelanggan yang lebih terjangkau. Strategi ekspansi pasar perlu didukung oleh kampanye pemasaran yang agresif dan efektif, baik melalui media, konvensional maupun digital. Selain itu, perlu juga mengadakan seminar atau workshop untuk memperkenalkan sistem atau produk jasa kepada calon pelanggan potensial. Selanjutnya itu peningkatan efisiensi, yaitu meningkatkan efisiensi dapat dilakukan dengan cara mengoptimalkan sumber, proses, sumber daya, dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas. Untuk kesimpulan dari presentasi kita kali ini, perencanaan bisnis yang komprehensif memberikan landasan keberhasilan usaha dengan memantapkan pasar, merancangkan strategi pemasaran dan operasi
keuangan yang matang, pengusaha dapat memaksimalkan potensi dan peluang bisnisnya. Baik, demikianlah hasil presentasi kami pada saat ini dari kelompok 2. Semoga apa yang kami paparkan mengenai sistem informasi enterprise untuk sistem pengembangan di hari ke depan semakin lebih baik lagi. Terima kasih. Salam.